segmen khas akhir Benar pekan. sekali. Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi ya. Kali ini akan membahas bagaimana pembunuhan sadis yang terjadi di Riau. Benar sekali. Dan langsung saja kita lihat liputan dari Sekolah TV untuk Anda saudara. Terungkapnya kasus pembunuhan dan mutilasi berantai terhadap 6 bocah dan seorang lelaki dewasa di 3 kabupaten di Provinsi Riau mengundang keprihatinan banyak pihak. Ketika pula kasus ini juga melahirkan kecemasan orang tua karena anak-anak ini ternyata masih sangat rentan terhadap ancaman kejahatan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya. Lantas bagaimana masyarakat menanggapi hal ini? Semuanya terangkum dalam Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Hilang tak tentu rimba, kembali tak bernyawa dalam rupa rangka. Nasib memilukan ini dialami 6 lelaki, bocah, dan seorang pria dewasa di Provinsi Riau. Setelah sekian lama keberadaan mereka tak terlacak, satu persatu mereka ditemukan dalam wujud tulang belulang di tengah hutan. Mereka menjadi korban mutilasi berantai yang diotaki seorang pemuda bernama Delvi yang bermimpi menjadi manusia sakti mandraguna. Delvi tak sendiri, turut serta pula Dita, istri Delvi, dan 2 kawannya, Sopian dan Diki. Berempat, mereka terlibat dalam drama kesadisan selama lebih dari setahun, sejak awal 2013 sampai Agustus tahun ini. Tak puas memotong bagian demi bagian tubuh, mereka juga mengebiri alat vital setiap korbannya. Potongan kelamin itu digunakan Delvi, pelaku utama, sebagai sarana ritual ilmu kanuragan. Ayah Delvi, yang dikenal sebagai seorang dukun lah, yang mewanti-wanti kepada putranya untuk mengumpulkan 7 alat vital pria sebagai jimat. Bahkan, tanpa belas kasih, potongan-potongan daging korban mereka jual ke kedai tuak. Sadis banget ya, di luar jangkauan akal kemanusiaan kita di satu sisi, dan di sisi yang lain ini menjadi peringatan baik untuk keluarga ya, orang tua, dan juga untuk pemerintah. Itu kalau sampai ketemu orangnya kayaknya gemes gitu. Harusnya dikasih hukuman yang setimpal gitu buat pelakunya gitu. Dan itu bisa dibilang bukan manusia, itu lebih cenderung ke hewan sebenarnya, karena sebenarnya manusia itu kalau diberi kelebihan terus beli akal gitu kan, nggak mungkin manusia seperti itu sebenarnya hewan yang berwujud manusia. Bisa menyalahkan satu pihak aja sih terkait dengan kasus yang terjadi mutilasi itu. Tapi ya peran orang tua, terus pengaruh lingkungan juga itu dampaknya besar banget. Nah, karena ini anak-anak ya, jadi ya lebih ke peran orang tuanya sih, bagaimana mengontrol keseharian aktivitas anak-anaknya gitu. Nauzubillah min dzalik terjadi sama orang-orang yang terdekat sama saya kayak gitu. Jadi lebih was-was aja gitu sama pembunuh kayak gitu, benar-benar harus hukum seberat-beratnya karena itu sangat menyakitkan sekali untuk keluarganya gitu. Lebih dari tersakiti, keluarga korban memang sungguh menderita. Mereka tak pernah menduga buah hati mereka menjadi korban pembunuhan sadis orang yang mereka kenal. Fakta bahwa pelaku mengenal korban telah meletupkan kecemasan, sebab kejahatan bisa mengintai dari mana saja, termasuk orang terdekat. Pasca kejadian ini, sejumlah orang tua di Riau langsung menemani anak mereka bersekolah, pergi dan pulang. Sekolah itu mulai dari masuk gerbang sampai kita masuk kelas sampai pulang sekolah itu selalu terawasi oleh guru. Orang tua itu memahami pendidikan psikologis dalam mendidik anak. Kemudian juga di sekolah-sekolah kayaknya perlu juga bidang studi pelajaran artinya gini loh, adanya psikolog di setiap sekolah untuk mengetahui perkembangan psikologi
setiap siswa. Kita juga harus punya kerjasama sehingga ada pengawas. Jadi kalau terjadi apa-apa di lingkungan masyarakat juga jangan tinggal diam gitu loh. Tentunya turut berpartisipasi dalam pengawasan ini. Jadi tidak tergantung orang tua sendiri. Sangat perlu sekali pengawasan terhadap anak-anak. Misalnya kalau kita kan kelas 1 gitu ya, perlu adanya penjemputan dari orang tua murid. Tentunya kan sebelum mereka pulang orang tua sudah ada di depan pagar gitu aja. Terus dengan mengadakan banyak ekstrakurikuler untuk supaya anak tidak berkeliaran kemana-mana gitu, masih ada di lingkungan sekolah. Harus setiap anak-anak, terutama lingkungan sini itu harus diantar orang tuanya, terutama anak-anak yang kecil, TK, SMP, SD itu harus diawasi. Nasi telah menjadi bubur. Hal yang tak diinginkan bagi keluarga korban telah terjadi. Keempat jagal itu kini telah mendekam di tahanan kantor polisi. Dari segala bukti yang didapat polisi, mereka dikenai pasal pembunuhan terencana. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengadilan untuk mereka memang belum digelar, tapi kegeraman telah muncul di mana-mana. Keluarga korban menginginkan nyawa dibayar nyawa. Bagi mereka, harga kematian tak akan pernah setimpal bila pembunuh kejam masih dibiarkan hidup. Umum kan hanya pelakunya yang diadili atau yang dipenjara, tapi menurut agama itu dari kedua orang tuanya harus bertanggung jawab. Usia pelaku ya, kalau memang usia pelaku itu masih terbilang belia, ya itu masih perlu pembinaan yang baik. Tapi kalau memang usianya sudah terbilang usia dewasa pelaku itu, saya rasa ya hukuman itu harus hukuman yang setimpal, kalau perlu hukuman mati. Keji sekali kan, ya kalau bisa ya dihukum dengan seberat-beratnya gitu loh. Karena itu kan udah tidak bermoral sekali, tidak bisa dibina lagi gitu loh. Jadi ya kalau bisa ya supaya tidak merambah kemana-mana, tidak menjadi contoh ke yang lain ya, kalau bisa ya dihukum mati aja lah gitu. Sebagai seorang yang pelakunya ya kalau bisa dikasih sanksi yang seimbang lah ya. Dan jangan memberi ampun kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang keji seperti itu gitu. Beratnya, karena ini merusak generasi yang akan datang, Pak. Jadi minimal ya hukum yang seberat-beratnya saja supaya menjadi efek jerah bagi yang lain. Hukuman mati atau apapun, biarlah urusan majelis hakim kelak. Kasus ini yang jelas telah mencoreng wajah Riau. Ada yang harus dibenahi agar label sebagai provinsi yang tak aman bagi anak-anak bisa memudar. Provinsi Riau menempati urutan ke-7 sebagai wilayah yang rawan terhadap kejahatan anak. Karenanya peran orang tua, guru hingga aparat kepolisian sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang mungkin menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Demikian Kopi Pagi edisi kali ini, saya Skolastika Sylvia dan Teguh Prihandoro, Salam SCTV.